Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabar teman-teman di rumah? Nah, semoga kabar teman-teman di rumah selalu sehat dan bahagia ya. Nah, pada pagi hari ini seperti biasa, Mr. Zai akan belajar bersama teman-teman untuk pelajaran komputer pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang Paint seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Oh iya teman-teman, minggu kemarin teman-teman sudah melaksanakan ulangan harian komputer. Nah, mulai tanggal 28 besok teman-teman akan mengikuti penilaian tengah semester. Salah satunya yaitu untuk mata pelajaran komputer. Jadi silahkan teman-teman pelajari materi komputer dari awal pertemuan kita sampai dengan materi untuk hari ini ya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar komputer pada pagi hari ini, Mr. Zai akan mengajak teman-teman di rumah untuk bermain game terlebih dahulu ya. Nah, caranya sangat mudah. Teman-teman cukup menebak gambar yang akan muncul di sebelah kiri Mr. Zai. Nah, nanti silahkan teman-teman tebak, Mr. Zai akan kasih petunjuk teman-teman. Silahkan tebak menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, Mister kasih bantuan deh. Gambar nanti adalah gambar hewan yang ada di Indonesia. Silahkan teman-teman jawab menggunakan bahasa Inggris ya. Untuk hewan yang pertama yaitu silahkan ditebak ya teman-teman. Ini dia. Bagaimana? Apa teman-teman sudah bisa menebak? Baik, akan Mr. Zai beri satu gambar lagi. Silahkan ditebak. Apakah sudah ada yang bisa menebak? Baik, sekarang satu gambar terakhir. Wah, pasti teman-teman sudah ada yang bisa menebak nih. Oke, Mister akan kasih tahu jawabannya ya. Jadi, jawaban untuk tebak gambar pertama kita hari ini adalah singa, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan lion. Jadi, teman-teman, lion adalah bahasa Inggris untuk singa. Baik teman-teman, untuk gambar yang kedua, silakan teman-teman perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, sepertinya sudah ada yang bisa menjawab nih, hewan apa ini ya. Tapi Mister akan kasih satu gambar lagi. Oke, gimana teman-teman? Kira-kira apa teman-teman? Sudah ada yang bisa menebak? Baik, satu gambar lagi sebelum gambar Mr. Zai tampilkan ya. Baik, satu gambar terakhir untuk petunjuk tebak gambar kita kali ini ya. Nah, teman-teman pasti sudah pernah melihat hewan ini. Ya, betul sekali. Ini adalah tiger, atau dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut dengan harimau. Baik teman-teman, sekarang Mr. Zairi akan tampilkan gambar untuk tebak gambar kita yang ketiga. Gimana teman-teman? Sudah bisa menebak untuk gambar pertama kali ini? Kalau masih bingung, Mr. Zairi akan tambahkan satu gambar lagi. Silakan teman-teman tebak ya. Nah, sekarang sudah gambar yang kedua. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman di rumah sudah bisa menjawab? Baik, satu gambar terakhir. Oke, sepertinya teman-teman sudah bisa menebak ya. Iya, betul sekali. Ini adalah cat, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kucing. Baik teman-teman, itu tadi permainan sebelum kita memulai pelajaran komputer untuk pagi hari ini. Jadi, bisa teman-teman ulangi lagi gambar apa saja yang sudah teman-teman tebak tadi. Oke, yang pertama adalah, ya betul sekali, lion atau singa. Kemudian yang kedua ada, betul sekali, tiger atau harimau. Dan yang ketiga ada, ya betul sekali, ada cat atau kucing. Baik teman-teman, sekarang saatnya masuk ke materi komputer kita pada pagi hari ini ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya membuat sebuah objek menjadi besar atau kecil, kemudian
kita belajar untuk memindahkan objek tersebut, lalu kita coba untuk menghapus objek tersebut, dan kita juga akan belajar beberapa materi yang akan Mr. Zairi ajarkan untuk pagi hari ini ya. Jadi silahkan teman-teman perhatikan video berikut ini untuk pelajaran komputer kita pada pagi hari ini. Baik teman-teman, pagi ini bersama Mr. Zairi kita akan belajar bagaimana caranya merubah ukuran bentuk dari sebuah objek. Misalnya teman-teman nanti menggambar segitiga atau lingkaran, kita akan belajar bagaimana memperbesar, kemudian bagaimana memperkecil, kemudian bagaimana caranya membuat supaya kedua objek, misalnya segitiga dan kotak, bisa menjadi satu. Jadi pertama kita latihan memperbesar dan memperkecil objek terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama kita gambar kotak. Ini yang mudah ya. Kita gambar kotak. Setelah menggambar kotak, teman-teman perhatikan di sebelah pinggir kotak ini ada kotak kecil nih, teman-teman bisa lihat nanti ya. Ada kotak kecil di 4 sisinya. Kemudian ada lagi di setiap sudutnya. Nah, jadi fungsi kotak-kotak kecil ini teman-teman adalah untuk memperbesar dan memperkecil objek tersebut. Nah, kalau kita arahkan mouse-nya pelan-pelan ke kotak kecil ini, nanti mouse-nya akan berubah menjadi tanda panah. Nah, ketika mouse-nya sudah menjadi tanda panah 2 seperti ini, kita bisa tarik ke kanan atau ke kiri, atau untuk memperbesar dan memperkecil seperti ini ya. Begitu juga dengan di bagian sebelah kanan, begitu juga di bagian bawah. Itu untuk yang sebelah atas, kanan, kiri, dan bawah. Tapi untuk di bagian pojok bisa kita gunakan juga untuk memperbesar atau memperkecil. Caranya sama. Kita dekatkan mouse di kotak yang ingin kita tarik, kemudian setelah berubah seperti ini, kita tarik. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, kotak akan menjadi besar atau menjadi kecil sesuai dengan gerakan mouse yang kita gerakan. Misalnya kita gerakan ke samping sini, maka kotak akan menjadi besar. Kemudian yang sebelah sini kita tarik juga seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi cara memperbesar dan memperkecil ini bisa kita praktekkan nanti untuk misalnya memperbesar kotak atau memperkecil kotak misalnya. Nah, selanjutnya selain untuk memperbesar dan memperkecil, jadi ketika masih ada garis putus-putus ini teman-teman, kita juga bisa memindah bentuknya. Caranya sama seperti tadi. Ketika kita sudah menggambar kotak, nah nanti akan muncul garis putus-putus ini. Nah, kita arahkan mouse ini ke dalam gambar kotak, kemudian kita klik, kita tahan, maka kotak bisa kita geser kemanapun kita mau menggesernya. Misalnya di sini, kemudian kita geser ke sini. Caranya kita klik, kita tarik, kita tahan ya. Mister ulangi, kita klik, arahkan mouse-nya ke dalam sampai mouse-nya berubah menjadi seperti ini. Nah, kita klik, kemudian kita tahan, kemudian kita geser. Nah, selama masih kita tahan mouse-nya, kalau kita geser, kotak akan terus berpindah. Nah, kemudian setelah kita menentukan lokasi di mana kotak akan kita geser, misalnya di sini, kita lepaskan mouse-nya. Oke. Misalnya kita geser lagi, kita klik lagi, kita tahan, kita geser lagi. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi, setelah kita menggambar kotak, yang bisa kita lakukan ada 2, yaitu yang pertama menggeser kotak tersebut, kemudian memperbesar dan memperkecil kotak tersebut. Nah, tapi yang perlu teman-teman ingat adalah bahwa ketika teman-teman ingin menggeser atau memperbesar atau memperkecil kotaknya, jangan sampai kotak ini hilang ya teman-teman ya. Garis putus-putus ini hilang, karena kalau hilang teman-teman tidak bisa menggeser atau tidak bisa memperkecil dan memperbesar gambar, misalnya seperti ini.
Misalnya kita coba menggambar bintang. Nah, ketika kita selesai menggambar bintang, ketika kita lepaskan mouse-nya, oke, akan muncul kotak ini teman-teman. Nah, sama, semua bentuk sama saja. Nih, akan muncul kotak. Nah, kotak ini fungsinya adalah untuk memperbesar dan memperkecil dan juga untuk menggeser. Nah, tapi kalau kita tidak hati-hati mengekliknya, maka kotak akan hilang seperti ini. Nah, kotaknya hilang. Kalau sudah kotak hilang, maka kita tidak bisa menggeser atau memperbesar atau memperkecil bentuk segitiga ini. Jadi ketika kita sudah menggambar seperti ini, pastikan kita jangan sampai mengeklik di luar garis ya. Kalau kita mengklik di luar garis ini begini, maka kotak akan hilang. Jadi teman-teman kalau mau mengeklik, kliknya di dalam sini tuh, biar kotaknya nggak hilang. Karena kalau di luar seperti ini, kotaknya akan hilang. Oke. Dan kalau kotaknya sudah hilang, maka kita tidak bisa mengubah ukuran menjadi besar atau kecil, maupun kita tidak bisa menggeser. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kenapa kita mesti belajar memperbesar, memperkecil, dan menggeser? Karena itu nanti akan bisa kita gunakan untuk menggabungkan dua buah objek. Misalnya seperti ini teman-teman. Mr. Zairi lihat teman-teman kemarin masih ada yang kesulitan menggambar rumah. Seperti ini. Nah, kemudian teman-teman kesulitan untuk membuat segitiga di atasnya, teman-teman masih kesulitan. Teman-teman masih sulit untuk membuat segitiga dan kotak ini menjadi pas seperti ini. Ada yang sudah bisa dan ada juga yang masih terlihat kesulitan. Mr. Jerry lihat kemarin ya. Nah, sebenarnya caranya sangat mudah. Pertama kita gambar dulu kotak ini terserah seperti ini ya. Nah, nanti kita bisa besarkan. Nah, menggunakan ini tadi teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, untuk membuat pas ukuran segitiganya sama, kita bisa gambar segitiganya dulu di sini. Oke. Kalau sudah, kita bisa tarik ini teman-teman menggunakan kotak-kotak yang ada di sekitar segitiga ini. Nah, makanya tadi Mr. Jerry pertama menjelaskan bagaimana cara memperbesar dulu. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal besarkan. Nah, kalau sudah yang sini kita kecilkan. Kalau sudah yang bawah kita tarik ke bawah sampai menempel seperti ini. Tuh. Sebenarnya ini cara supaya teman-teman bisa membuat bentuk menjadi pas gitu. Baik teman-teman, jadi untuk menggambar dan membuat kedua objek atau bentuk menjadi pas atau sesuai dengan keinginan kita sebenarnya bisa gunakan tadi ya teman-teman ya, menggunakan kotak kecil yang ada di sekitar objek ini ya. Mr. Jerry akan contohkan sekali lagi. Misalnya kita ingin menggambar rumah. Jadi pertama teman-teman gambar kotak dulu seperti ini. Kemudian perhatikan kotaknya bisa kita tarik seperti ini ya, menggunakan kotak-kotak kecil yang ada di sekitar kotak besar ini ya. Ini kotak-kotak kecil ini teman-teman. Bisa kita gunakan untuk menarik objek sesuai dengan yang kita inginkan ukuran besarnya. Nah, kemudian untuk membuat gentengnya kita gunakan segitiga. Jadi teman-teman bisa gambar dulu di sini. Kemudian teman-teman bisa tarik seperti ini. Nah, kita paskan kanan kirinya. Kalau sudah pas, kita bisa tarik juga seperti ini yang bagian bawah sampai menempel. Nah, sebenarnya sangat mudah ya teman-teman ya. Sekali lagi, kita bisa gambar di sini, kemudian atau bisa kita tarik, kita tempelkan dulu begini. Kemudian kita tarik di sebelah kanan seperti ini dan di sebelah kiri seperti ini.
Kalau misalnya kurang tinggi, bisa kita tarik ke atas seperti ini. Nah, itu tadi cara menggambar rumah menggunakan cara memperbesar atau memperkecil objek. Jadi itu membantu teman-teman nantinya untuk menggambar sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Oke, selanjutnya yaitu kita akan belajar bagaimana caranya menghapus objek. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Untuk menghapus kita bisa gunakan menu eraser. Nah, misalnya Mister ingin menggambar lingkaran dan Mister ingin hapus lingkarannya, kita klik eraser, kemudian perhatikan kursornya sampai berubah menjadi kotak seperti ini. Kemudian bisa kita klik pada bentuknya, kemudian kita hapus. Kita klik, kita tahan ya teman-teman ya, kemudian kita gerakkan sesuai dengan bentuk yang ingin kita hapus. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi cara menghapusnya yaitu kita klik eraser, kemudian kita arahkan mouse-nya ke bentuk yang ingin kita hapus. Kita klik, kita tahan, kemudian kita gerakkan mouse-nya perlahan, kemudian kita hapus, dan objek yang salah atau bentuk yang salah tadi sudah berhasil kita hapus. Itu cara pertama. Cara yang kedua yaitu misalnya teman-teman salah nih menggambar kotak. Nah, selama kotak ini masih punya garis ini, teman-teman ya, masih punya garis putus-putus ini untuk yang membesarkan mengecilkan ini, kita bisa langsung hapus dengan menekan tombol delete pada keyboard. Jadi misalnya teman-teman baru saja menggambar segitiga dan salah, atau misalnya teman-teman ingin menggambar lingkaran tetapi ternyata teman-teman salah memencet kotak dan sudah terlanjur menggambar kotak, untuk menghapusnya selama masih ada garis putus-putus ini, teman-teman tinggal pencet saja tombol delete, maka bentuk akan hilang. Oke. Tapi kalau bentuk garis putus-putusnya sudah hilang seperti ini, nah, ini teman-teman harus menggunakan eraser, karena meskipun kita tekan tombol delete, objek tidak akan hilang atau kotak tidak akan hilang karena garis putus-putusnya sudah hilang. Jadi mau nggak mau kita harus menghapus menggunakan eraser seperti ini teman-teman. Nah, kita hapus menggunakan eraser. Oke. Jadi sekali lagi, jika kotak atau garis putus-putus ini masih ada, kita bisa langsung menghapusnya dengan menekan tombol delete pada keyboard atau tombol del pada keyboard, maka bentuk akan hilang. Nah, itu jadi ada dua cara. Pertama menggunakan eraser, kemudian cara yang kedua yaitu dengan langsung menekan tombol delete selama garis putus-putus pada gambar masih ada. Nah, Mister akan beritahu cara menghapus yang ketiga. Ini cara yang simple dan bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman sudah menggambar banyak sekali dan ingin menghapus semuanya sekaligus, atau sekali klik langsung terhapus semua. Seperti ini misalnya teman-teman ya. Mister menggambar banyak sekali seperti ini. Dan Mister akan hapus semuanya. Nah, oke. Kalau seperti ini, kalau kita hapus menggunakan eraser, tentu saja akan sangat lama ya teman-teman ya. Nah, kalau seperti ini, kalau kita hapus menggunakan eraser, tentu saja akan sangat lama. Nah, jadi terjadi akan ajarkan bagaimana caranya menghapus banyak objek sekaligus atau banyak gambar sekaligus. Kita bisa gunakan ini teman-teman, selection ini ya. Jadi ini gunanya untuk menghapus beberapa objek sekaligus. Jadi cara menggunakannya, pertama teman-teman klik ini selection sampai kursornya berubah menjadi seperti ini. Kalau sudah berubah seperti ini, kemudian sampai berubah menjadi tambah seperti tanda tambah ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah berubah seperti ini, teman-teman tinggal kotaki saja
objek yang ingin dihapus seperti ini. Misalnya Mister ingin menghapus rumah yang ini ya teman-teman ya, rumah yang ada di sebelah kiri. Mister J ingin hapus, caranya kita klik, kita tahan mouse-nya, klik, tahan, kemudian kita geser supaya rumah masuk ke dalam kotak semuanya. Kemudian kalau sudah, kita tekan delete, maka rumah akan hilang. Kita coba lagi di bintang yang di atasnya ya, kita klik, kita tahan, kemudian kita gerakkan sampai bintangnya masuk ke dalam kotak semuanya, kita delete. Oke, jadi sangat mudah. Jadi sekaligus seperti ini bisa teman-teman. Nah, jadi selama benda ada di dalam kotak, maka benda akan terhapus semuanya. Cepat dan mudah ya teman-teman ya. Tapi yang perlu diingat teman-teman adalah untuk menghapus, pastikan teman-teman memberikan kotak kepada objek yang ingin dihapus. Pastikan objek yang ingin dihapus semuanya masuk ke dalam kotak seperti ini ya. Jadi kotak ini masuk ke dalam garis putus-putus ini. Nah, kalau seperti ini jadi kotak akan bisa kita hapus. Karena kalau hanya sebagian seperti ini, maka yang akan terhapus hanya yang di sebelah kiri atau yang hanya di dalam kotak. Yang di sebelah kanan ini, yang di luar kotak ini tidak akan terhapus. Kita coba ya, Mister tekan tombol delete. Oke, dia tidak akan terhapus atau kotak tidak akan terhapus. Karena yang hanya masuk di dalam kotak hanya yang di sebelah kiri. Sama, kalau Mister gantian klik yang di sebelah kanan, yang di sebelah kiri nggak masuk, kalau kita hapus, yang di sebelah kiri nggak akan terhapus karena yang masuk di dalam kotak hanya di sebelah kanan. Oke. Jadi kalau ingin menghapus, kita pastikan dulu kotak atau bentuk yang ingin kita hapus semuanya masuk ke dalam garis putus-putus ini atau kotak ini, baru bisa kita hapus. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita sudah belajar yaitu bagaimana caranya memperbesar atau memperkecil bentuk. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar bagaimana caranya memindahkan bentuk. Dan yang ketiga, kita sudah belajar bagaimana caranya menghapus. Baik teman-teman, itu tadi video pembelajaran kita untuk pagi hari ini tentang bagaimana caranya membuat sebuah bentuk atau objek menjadi besar dan menjadi kecil. Sangat mudah kan teman-teman? Jadi nanti kalau kita sudah praktek di sekolah, teman-teman sudah tidak bingung lagi bagaimana caranya membuat sebuah objek menjadi besar atau menjadi kecil. Baik teman-teman, untuk materi tadi silahkan untuk teman-teman boleh dipraktekkan di rumah. Kemudian silahkan teman-teman baca modulnya juga ya, untuk persiapan teman-teman menghadapi penilaian tengah semester minggu depan ya. Baik teman-teman, itu tadi video penjelasan untuk pelajaran komputer kita pada pagi hari ini. Semoga teman-teman bisa belajar dari video tadi ya. Oh iya teman-teman, Mister Zai juga selalu berpesan kepada teman-teman tidak bosan-bosannya untuk selalu menerapkan pola hidup sehat di rumah. Apa saja itu pola hidup sehat? Yang pertama, selalu gunakan masker saat kita sedang bepergian. Kemudian yang kedua, selalu mencuci tangan setelah kita melakukan aktivitas. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak dengan orang-orang saat kita sedang berada di luar rumah. Baik teman-teman, sekian video pembelajaran untuk mata pelajaran komputer pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mister Zairi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.